Sobat Kompeten dimanapun Anda berada, selamat datang pada video pembelajaran seri Mentor Pemagangan di Tempat Kerja. Topik yang akan dibahas pada kesempatan kali ini adalah memfasilitasi pelaksanaan pelatihan di tempat kerja atau OJT atau pemagangan. Sebagai seorang mentor, Sobat Kompeten pernahkah mendapatkan komplain dari perusahaan yang bermitra dengan Anda? Terlebih lagi, terkait peserta pelatihan yang kompetensinya sangat kurang dan memiliki sikap atau etika yang tidak baik dalam bekerja? Kemungkinan hal tersebut terjadi karena adanya miskomunikasi ataupun persiapan yang kurang. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini Sobat Kompeten perlu untuk mempelajari beberapa hal berikut ini. Pengetahuan dasar, prinsip OJT, do and don't sebagai mentor, tahapan OJT, dan tips-tips terbaik dari para expert. Dengan mempelajari video ini, Sobat Kompeten dapat meningkatkan kompetensi dalam hal menguraikan, melakukan, menyusun, dan membuat pelatihan OJT. Untuk terus meningkatkan kompetensi dan kualitas diri yang sesuai dengan kebutuhan di tempat kerja, seorang pekerja membutuhkan pelatihan. Yang dimaksud dengan pelatihan sendiri adalah sebuah proses yang sistematis untuk mengajarkan serta meningkatkan dalam hal pengetahuan, keahlian, sikap, dan perilaku spesifik yang berkaitan dengan pekerjaan. Adanya pelatihan sendiri ditujukan untuk perbaikan kinerja, memperbaharui keahlian, membantu memecahkan masalah dalam pekerjaan, dan mempersiapkan prospek karir peserta magang. Pelatihan dapat dibagi menjadi 3 pilar, yaitu off-the-job training, on-the-job training, dan penugasan mandiri. OJT harus dilakukan di lingkungan kerja agar memunculkan motivasi dan gambaran prospek karir dari peserta magang. Dalam pelaksanaan OJT, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan, diantaranya adalah jenis pelatihan, tujuan pelatihan, materi, metode yang digunakan, kualifikasi peserta, kualifikasi pelatih, dan waktu atau banyaknya sesi. Dalam melaksanakan prinsip-prinsip OJT, terdapat beberapa hal yang perlu dicermati, yaitu materi yang diberikan secara sistematis dan berdasarkan tahapan-tahapan. Tahapan-tahapan tersebut harus disesuaikan dengan tujuan yang hendak dicapai. Pelatih, pengajar, atau pemateri harus mampu memotivasi dan menyebarkan respon yang berhubungan dengan serangkaian materi pelajaran. Adanya penguat atau reinforcement guna membangkitkan respon yang positif dari peserta dan menggunakan konsep pembentukan atau shaping perilaku. Dalam melaksanakan OJT, seorang mentor wajib memiliki keterampilan yang baik dalam bidang mengajar, komunikasi, berwibawa sebagai pelatih, sosial, ahli dalam bidang teknis, emosi yang stabil, dan membuat logbook. Dalam melakukan penilaian kepada peserta OJT, mentor wajib menilai pada perilaku dan sikap, dan kemampuan teknis. Selain memiliki keterampilan, seorang mentor harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Di antaranya adalah apa yang boleh dilakukan atau do, seperti membuat rencana pelatihan, melakukan pelatihan secara profesional, mengorganisasi pelatihan, memimpin pelatihan, mengawasi pelatihan, dan memberikan evaluasi terhadap peserta dan kegiatan pelatihan. Serta apa yang tidak boleh dilakukan atau don't, seperti melakukan diskriminasi saat pelatihan, melakukan tindakan melanggar peraturan atau hukum saat pelatihan, seperti berbuat cabul saat pelatihan, bercanda dengan berbau sara dan menghina peserta pelatihan, tidak bertanggung jawab terhadap peserta atau kegiatan pelatihan, dan
tidak membuat laporan terhadap kegiatan pelatihan. Berikut ini adalah tahapan-tahapan seorang mentor memberikan pelatihan OJT, yaitu melakukan identifikasi terkait seperti program magang yang dibutuhkan dan membuat jadwal. Berkoordinasi dengan perusahaan terkait calon peserta magang seperti menentukan tempat OJT yang tepat untuk peserta pemagangan dan menyiapkan daftar peserta OJT sesuai prosedur. Melaksanakan pemagangan seperti kedatangan dan penerimaan peserta magang oleh perusahaan berdasarkan kesepakatan, memberikan pemahaman terkait K3 di tempat kerja kepada peserta magang, memonitoring peserta pemagangan di tempat kerja, menilai peserta magang sesuai pedoman penilaian OJT, melakukan dokumentasi, dan membuat laporan. Selain itu, terdapat beberapa hal penting yang harus diketahui oleh mentor, yaitu batasan variabel yang terdiri dari dua unsur penting, yaitu konteks variabel, merupakan batasan bagi mentor untuk memberikan bimbingan sesuai program dan kesepakatan yang berlaku. Peralatan dan perlengkapan, merupakan peralatan dan perlengkapan minimal yang dibutuhkan dalam bekerja. Panduan penilaian yang terdiri dari peraturan yang berlaku seperti Permenaker Nomor 36 Tahun 2016, norma dan standar seperti standar kompetensi dan SOP. Kemudian, penilaian dapat dilakukan dalam bentuk wawancara, tertulis, observasi, studi kasus, dan skenario. Selanjutnya, hal yang harus dinilai dalam OJT yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap bekerja, proses saat bekerja, hasil pekerjaan, aspek kritis, dan penilaian dilaksanakan di tempat kerja. Berikut ini adalah beberapa tips-tips yang berguna untuk sobat kompeten, diantaranya adalah selalu ajarkan minta maaf terlebih dahulu tanpa emosi kepada peserta pelatihan saat melakukan kesalahan. Sebagai mentor, sangat penting melakukan pendekatan secara personal kepada setiap peserta pelatihan dan mitra perusahaan. Menerima kritik dari perusahaan dan peserta pelatihan, dan selalu mengupgrade kemampuan sobat kompeten sebagai mentor agar tidak ketinggalan zaman. Sekian penjelasan mengenai memfasilitasi pelaksanaan pelatihan di tempat kerja atau OJT atau pemagangan. Semoga video pembelajaran ini dapat membantu mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sobat kompeten. Sampai bertemu di video-video selanjutnya.